Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Seincrit Shop Healer One Piece Chapter 1023 sudah bergentayangan. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada para opa-opa Korea yang telah bersusah payah dalam bergerilya untuk mendapatkan Shop Healer ini meskipun hanya Seincrit. One Piece Chapter 1023 mendapatkan judul As Alike as Two Peas in a Pot, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti dua hal yang sangat identik. One Piece Chapter 1023 melanjutkan pertarungan antara Zoro dan Sanji melawan King dan Queen, di mana pada chapter lalu Zoro dan Sanji mengepakkan sayap ke bajak lautannya karena mereka diibaratkan sebagai sepasang sayap dari sang raja bajak laut masa depan. King dan Queen tak mengalami luka sedikit pun setelah menerima serangan dari Zoro dan Sanji. Di sisi lain, Marco mengingat perkataan dari Shirohige mengenai Red Line. Shirohige berkata jika di atas Red Line terdapat daerah yang disebut Tanah dari Para Dewa. Bahkan di atas sana juga terdapat kerajaan yang dihuni oleh para dewa. Apakah ras King juga termasuk ke dalam salah satu dewa tersebut? Mengingat Marco mengatakan jika ras King dulunya tinggal di atas Red Line. Scene pertarungan antara Zoro dan Sanji melawan King dan Queen kembali berlanjut. Di sela-sela pertarungan, Sanji berkata pada Zoro jika terdapat keanehan dalam tubuhnya setelah dia menggunakan kongguan red suit miliknya untuk yang kedua kalinya. Queen pun meledek Sanji jika dia hanyalah seekor cyborg yang berasal dari keluarga Germa 69. Queen pun menambahkan jika api yang dihasilkan dari kaki Sanji hanyalah mesin saja. Sanji pun tak terima dikatakan sebagai seekor robot. Dia berkata jika dirinya 100% adalah manusia asli, meskipun tak ada badaknya. Queen berpikir jika manusia normal tidak akan bisa menghasilkan api, dan dia pun berkata jika Sanji bukan termasuk ras yang sama dengan King. Sebenarnya pada chapter kali ini, Queen menyebutkan nama ras dari King. Namun sang pemberi Shop Healer belum membocorkannya pada kita semua, para opler. King yang mendengar rasnya kembali disinggung, hanya diam saja, dan tak merespon apapun. Bahkan balon teksnya berisikan titik-titik-titik, sama seperti saat Marco menyinggung rasnya pada One Piece Chapter 1022 kemarin. Queen semakin mengolok-olok Sanji. Dia berkata jika api dari serangan Diable Jambe miliknya bukanlah apa-apa jika dibandingkan api yang dapat dihasilkan oleh rasnya King. Di sisi lain, kakek Sugiono the Flower dan Kawamatsu membicarakan mengenai Zoro sembari mereka melihat pertarungannya melawan King. Mereka berkata jika saat melihat Zoro, mereka teringat dengan mantan daimyo distrik Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Bahkan Sugiono dan Kawamatsu berkata jika gaya bertarungnya dan mata piceknya mengingatkan mereka dengan sosok samurai legenda Wano, Shimotsuki Ryuma. Yap, gaya bertarung Zoro memang sama dengan klan Shimotsuki, karena memang dia berguru di padepokan milik Koshiro, yang merupakan klan Shimotsuki, di mana dia keturunan langsung dari Shimotsuki Kozaburo, yang juga pembuat pedang Enma, serta Wado Ichimonji. Akan tetapi tak menutup kemungkinan jika Zoro juga merupakan keturunan dari Shimotsuki. Pasalnya dalam kolom SBS, Oda Sensei mengatakan jika Zoro kenal dengan Shimotsuki Kozaburo, dan Oda menutup kalimatnya dengan kata-kata, apakah mungkin ini berhubungan dengan garis keturunannya? Ucap Oda. Berbicara mengenai luka Zoro yang sama dengan luka milik Ryuma, jika kita perhatikan kembali zombie Ryuma pada saat arc Thriller Bark, akan terlihat mata sebelah kiri dari Ryuma yang diperban. Yap, mata Zoro juga picek sebelah, dan sama-sama di bagian mata kiri. Memang benar-benar kebetulan yang sangat membagongkan. Apalagi saat Zoro berhasil mengalahkan zombie Ryuma, Ryuma memberikan Zoro pedang Susui miliknya. Dia mengatakan jika pedang Susui lah yang memilih Zoro untuk menjadi tuannya yang baru. Apakah mungkin jika Zoro benar-benar berasal dari klan Shimotsuki dan merupakan keturunan kesekian dari Shimotsuki Ryuma? Shin kemudian berpindah ke pertarungan dari salah satu All Stars Kaido yang terlupakan, yap, Jack the Dwarf. Jack saat ini sedang bertarung melawan Inuarashi. Terakhir kali diperlihatkan jika Inuarashi kesulitan melawan Jack karena para gifter dan anak buah Jack ikut menyerang Inuarashi. Namun berkat Kibidango dari Otama, para gifter kali ini menyerang para anak buah Kaido. Sehingga saat ini pertarungan antara Inuarashi melawan Jack sudah berlangsung secara fair. Dan sepertinya Inuarashi lah yang akan mengalahkan Jack sebagai ajang pembalasan dendamnya atas apa yang dia lakukan di Zou. Shin kemudian kembali berpindah. Kali ini memperlihatkan pertarungan antara Perorin si permen sugus dengan kucing oren barbar Nekomamushi.
Sudah pasti jika pertarungan ini akan berisi aroma pembalasan dendam dari kematian Pedro. Semoga Perorin bisa memberikan klarifikasi tanpa melalui podcast, karena Pedro melakukan bunuh diri, bukan dia yang membunuhnya. Scene kemudian kembali berpindah, kali ini memperlihatkan pertarungan antara dua ninja burik, Raizo dan Fukurokuju. Pada manga One Piece chapter 1022, sudah diperlihatkan jurus-jurus ninja dari keduanya. Bahkan Raizo sampai menggunakan jutsu Kagebunshi no Jutsu. Semoga ada benturan antara Rasengan dan Chidori yang diperlihatkan oleh kedua ninja burik tersebut. Shin kemudian berpindah ke dataran Wano dekat dengan pelabuhan Tokage. Akhirnya Shinobu mengabulkan permintaan Momo untuk dijadikan seekor bujang lapuk, menggunakan kekuatan buah iblis Juku-Juku no Mi miliknya. Meskipun hatinya masih seorang anak kecil mesum, namun perawakan tubuhnya sudah seperti orang berumur 28 tahun. Momonosuke pun berubah menjadi naga, dan kali ini ukurannya sudah bertambah panjang dan besar. Luffy pun berteriak dan mengajak Momo untuk cepat pergi kembali ke Onigashima. Yap, dengan berubahnya Momo menjadi naga raksasa, pasti akan mengagetkan seisi Onigashima termasuk Kaido. Dan mungkin dengan melihat naga Momo ini, flashback ketika Kaido dijadikan kelinci percobaannya Dr. Vegapunk saat di Punk Hazard akan diperlihatkan oleh Oda Sensei. Selain itu, apa yang dilakukan oleh ketua CP0 ketika melihat naga raksasa Momo, dia pasti akan kaget karena apa yang dia tahu jika hasil percobaan dari Dr. Vegapunk tersebut adalah proyek gagal. Sepertinya, peran Momo nanti adalah untuk menahan Onigashima agar tak menabrak ibu kota bunga. Pasalnya Momo dalam wujud naga juga mampu mengeluarkan awan kuning, awan yang sama dengan milik Kaido yang dia gunakan untuk menerbangkan Onigashima. Sehingga saat Luffy mati-matian melawan Kaido nantinya, di sisi lain Momonosuke sedang mati-matian menahan pergerakan Onigashima agar tak menabrak ibu kota bunga. Di akhir manga One Piece chapter 1023, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah sencrit Soap Healer untuk manga One Piece chapter 1023. Dan jika ada tambahan Soap Healer, maka Mimin akan segera memberitahukannya pada nakama OPR sekalian, meskipun nantinya hanya sencrit. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!